Oke, kita sudah live di channel-channel YouTube dan Facebook. Silakan Ibu moderator, Ibu hostnya, Ibu Aling. Iya, terima kasih Pak. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live chat. Selamat bertemu kembali pada acara kelas Zoom hari Selasa tanggal 2 Mei 2023. Bersyukur sekali pada Tuhan karena pada saat ini kita masih bisa dipertemukan kembali di sini dalam keadaan sehat untuk kembali berkumpul bersama dan bisa kembali mengikuti pelajaran pembekalan firman Tuhan. Sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Saya minta kesediaan dari Ibu Ana untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu Ana. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau memberkati juga Pak Bagus yang akan membimbing kami dalam pembelajaran hari ini. Juga Engkau berkati juga teman-teman kami yang belum hadir. Engkau mau jamah mereka sehingga mereka punya kerinduan untuk belajar bersama kami di hari lain nanti ya Bapak. Bapak Engkau berkati juga internet kami sehingga berjalan dengan lancar pembelajaran kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati juga yang akan mendengarkan pembelajaran kami atau nantinya ya Bapak. Terpujilah nama Bapa di bumi seperti di surga. Biarlah Bapa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pada acara malam ini yang menjadi narasumber kami kali ini adalah Pak Bagus. Shalom, selamat malam Pak Bagus. Shalom. Ya, gimana kabarnya Pak? Shalom Bapak Ibu semuanya. Iya. Halo. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Iya. Oke. Sebelum memulai acara ini, saya mewakilkan dari semua anggota untuk mengucapkan terima kasih kepada channel dan Facebook yang telah bersedia melive-kan acara kami, yaitu Shema Adonai, Ferdinand Wardana, Pendalaman Alkitab, Abi Ismail Channel, Garnet Zidan, Agus Kurnia Facebook, Antara Channel, King Alexander, dan Ana Chandra Channel. Oke, baiklah untuk mempersingkat waktu, maka saya serahkan acara ini selanjutnya kepada Pak Bagus. Dipersilakan Pak Bagus. Oke. Selamat malam. Malam Pak. Semuanya. Ya, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam Pak. Jadi malam hari ini kita sama-sama akan belajar memahami dan mengerti tentang firman Tuhan ya. Dengan sebuah tema berdirilah teguh. Ya, jangan goyah. Nah, saya minta dibukakan di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 56, 57, 58. Bisa dibantu Pak Kodek atau siapa? Iya Pak. 1 Korintus berapa Pak? 1 Korintus 15 bisa saya screen. Korintus 15. Iya bisa share Pak. Bisa Pak. Tunggu ya, aku 15. screen dia. 1 Korintus 15. Oke, aku share screen ya. Boleh Pak, silakan. Apa ada juga teman kita yang bisa share screen Pak? Oh Tolong, ya, Pak. atau teman kita aja yang share Iya, screen-nya. Pak Antara boleh hostkan Alia Pak, biar dia yang share screen. Siapa yang dikoskan? Alia. Pak Antara. Alia ya. Iya, Alia nanti yang share screen Pak. Ayat yang tadi 1 Korintus 15 ayat 57 58 ya Pak. Iya. Oke, silakan Alia share screen. Itu surat Paulus 1 Korintus 15 ayat 56, 57, 58. Oke. Ya, kita sama-sama ya. Saya akan bacakan untuk kita semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Tuhan kita. Karena itu, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudara, Amin. kalau kita lihat di sini, ya, dikatakan sesuai dengan tema kita di hari ini, berdirilah teguh. Biasanya, saudara, kalau kita berdiri, ya, kita tegak berdiri, memang ada kalanya kita goyah, kan gitu. Apalagi kalau dalam jangka waktu yang panjang kita berdiri, ya, di tengah panas terik, apalagi sekarang kan hampir di Asia ini sekarang dilanda oleh hawa panas kan itu, suhu panas gitu, ya kan gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, ya, kebanyakan kita pasti tidak tahan, saudara. Gitu. Pasti kita goyang, ya, kestabilan tubuh kita mungkin tidak stabil, kan gitu. Nah, padahal saudara, kalau dilihat dari kata berdiri, ya, berdiri itu kan istilah itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kan berdiri itu berdiri tegak lurus, ya kan gitu. Nah, kalau kita lihat di militer, ya, itu biasanya kalau mereka sudah katakan siap gerak, ya, mereka tuh harus berdiri dengan posisi yang sempurna, kan gitu. Nah, itu dikatakan saudara berdiri teguh, ya. Nah, ketika dikatakan berdiri teguh, ya, berarti seseorang itu ketika dia mau berdiri teguh, dia harus memfokuskan, ya kan, memfokuskan pandangannya kepada satu titik. Dia harus mempunyai sikap yang sempurna, ya, sehingga ketika dia dalam posisi berdiri, diusahakan dia tidak akan goyang, saudara. Nah, itu kalau kita melihat dari kata berdirilah teguh. Nah, kenapa saudara Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus di ayat 58 tadi yang kita bacakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Berdirilah teguh, jangan goyah. Nah, dalam konteks jemaat di Korintus, saudara, ya, kita melihat bahwa jemaat mula-mula di Korintus ini, ya, jemaat yang luar biasa, saudara. Ya, bagaimana mereka percaya kepada Yesus, ya, mereka bertumbuh, tetapi ternyata, saudara, dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya, orang Kristen, ya kan, jemaat mula-mula, mereka juga diperhadapkan, saudara, oleh beberapa tantangan. Itu, ya, beberapa tantangan dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya, dan juga dalam kehidupan mereka berjemaat, ya. Nah, kalau kita lihat, saudara, Korintus itu di dalam peta itu, ya, menjadi pusat perdagangan yang berkembang pada saat itu. Juga menjadi kota industri, ya. Sehingga, saudara, ada banyak orang yang datang ke Korintus untuk berbisnis, kan begitu, ya. Nah, ketika jemaat mula-mula, ya, yang dilayani oleh Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus membuatkan surat kepada jemaat di surat pastoral, ya, surat pastoral kepada jemaat di Korintus tentang bagaimana mereka harus memahami, mengerti betul bahwa panggilan mereka sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus, ya, sebagai murid Yesus, saudara. Di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi di kota Korintus,
Kayak gitu. Apalagi di situ juga ya apa namanya? Ada juga penyembah berhala, ya, orang-orang Yunani, kayak gitu. Ya, karena di situ juga ada kuil, ya, satu kuil dari Afrodit, ya, dewa asmara, sehingga mau tidak mau, ya, latar belakang jemaat itu dipengaruhi, ya, sedikit banyak oleh budaya-budaya dari Yunani, saudara, kayak gitu. Nah, makanya Rasul Paulus menekankan betul bagaimana mereka mengerti, memahami, ya kan, siapa itu Yesus, supaya jemaat di Korintus mendapatkan pengenalan yang benar tentang Allah dan Tuhan yang benar, saudara. Jangan sampai mereka salah, akhirnya sinkretisme, ya, akhirnya mencampur adukan antara budaya Yunani, ya, agama-agama pagan yang ada di situ dengan kekristenan. Nah, itu, Bapak Ibu, ya. Sehingga Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, kan gitu, ya. Nah, makanya di dalam, kalau kita lihat di ayat, ya, di ayat yang ke-58 tadi, ya, dikatakan di situ, karena itu saudaraku yang kasih, berdiri teguh, jangan goyah. Sehingga mereka tahu, saudara, bahwa, ya, karena mereka adalah latar belakang dari orang Yunani kebanyakan, saudara, maka memang fokus penginjilan dari Rasul Paulus bukan untuk mengajarkan, menanamkan nilai-nilai hukum Taurat bagi mereka. Bukan, saudara. Jangan salah. Itu. Ketika Rasul Paulus mengajar kepada orang Yahudi, maka dia mengajar tentang hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat berlaku bagi orang Yahudi, bangsa Yahudi, gitu. Tetapi konteksnya ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, mengajar kepada orang-orang yang latar belakangnya orang Yunani, maka hukum Taurat itu tidak berlaku, saudara. Gitu loh. Karena mereka bukan bangsa Yahudi, gitu loh. Makanya kalau kita lihat di surat Rasul Paulus, ya, ketika dia menginjili, memberitakan Injil kepada jemaat, kepada orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang Yunani dan lain sebagainya, maka fokus pemberitaan Injil Rasul Paulus bukan pada hukum Taurat, bukan pengajaran tentang hukum Taurat. Itu. Beda, saudara. Tapi ketika Rasul Paulus mengajar kepada orang Yahudi, maka dia bicara tentang hukum Taurat. Gitu. Makanya dikatakan di ayat yang ke-56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Gitu. Nah, Rasul Paulus mengatakan itu bukan dalam arti dia tidak menghargai atau dia tidak meyakini hukum Taurat itu, bukan. Gitu. Tapi dikatakan karena hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Gitu. Kenapa? Karena di hukum Taurat itu jelas, saudara, di 10 perintah itu, ya, dikatakan jangan ada padamu. Kan itu kan tentang ini, ketika kita tidak menyembah Allah berarti kita berdosa. Gitu loh. Hormati dan kuduskan hari Sabat. Ya kan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini. Kan gitu. Hormati orang tuamu. Nah, makanya Rasul Paulus menekankan ketika orang mengenal hukum Taurat, maka orang mengenal dosa. Makanya dikatakan sengat dosa ialah sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, itu, saudara. Ya. Nah, tetapi di ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya, saudara, dalam hukum Taurat itu, kalau kita pelajari, saudara, ya, setiap bangsa Israel, orang Yahudi melakukan dosa, ya kan gitu. Karena kan banyak perintah tuh. Jadi 10 perintah, lalu penjabarannya itu ada sekitar 633 kalau saya tidak salah. Ya kan, dari Taurat ini. Makanya ada hukum moral, hukum sipil, sama hukum seremoni, hukum ibadah, kan begitu. Nah, jadi ketika orang melakukan kesalahan dosa, ya, maka menurut hukum Taurat mereka harus memberikan korban. Korban penebus salah atau penghapus dosa. Seorang itu melakukan dosa, menurut hukum Taurat, sampai kapan dia harus berhenti mempersembahkan korban menghapus dosa atau penghapus salah, penebus salah. Ini, saudara. Makanya, saudara, ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia
ya, Sang Firman menjelma berinkarnasi, ya, mengambil wujud daging, ya kan itu. Ya. Itulah yang kita kenal dalam diri. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib di Bukit Golgota, maka dialah korban yang sempurna itu. Dialah anak domba Allah. Ya, makanya saudara, sengat dosa itu tidak ada lagi, saudara. Ya, sengat kuasa dosa itu hukum Taurat itu tidak perlu lagi, saudara. Jadi orang tidak perlu lagi mempersembahkan ketika kita melakukan salah dosa, tidak perlu lagi kita mempersembahkan korban bakaran atau korban penebus salah. Tidak perlu lagi, saudara. Kenapa? Karena kuasa dosa itu sudah dipatahkan, dihancurkan, tidak berlaku lagi, saudara. Karena karya penebusan Yesus, kita memperoleh kemenangan. Ya, makanya dikatakan cukup sekali korban itu untuk mengampuni, menebus segala dosa kita. Gitu. Makanya maut tidak berkuasa lagi, saudara, dalam hidup kita. Itu. Nah, sehingga saudara, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, karena kita sudah menerima kemenangan lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, karena sangat dosa, yaitu maut itu sudah dipatahkan, kita sudah yang harusnya kita mengalami kematian yang kekal, kita beroleh hidup yang kekal, maka ya 58 Rasul Paulus katakan, berdirilah teguh, jangan goyah, saudara. Jadi Rasul Paulus ya mengingatkan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita, pertama, berdirilah teguh. Jadi ketika kita memahami, mengerti, saudara, bahwa kita tidak lagi berada dalam kuasa dosa, ya, kita tidak berada lagi dalam kuasa maut, berarti kita menang, saudara, atas kuasa maut itu. Nah, kita harus berdiri teguh. Dalam apa? Dalam iman kita, dalam keyakinan kita, dalam pengharapan kita akan hal itu, saudara. Makanya kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen, pengikut dan murid Yesus harus berdiri teguh. Berdiri teguh di atas iman kita, saudara. Berdiri teguh di atas pengenalan kita yang benar tentang Allah dan Tuhan. Saudara. Jangan mau digeser dengan apapun, saudara. Ini, saudara. Karena apa, saudara? Karena karya penebusan Yesus itu tidak bisa dinilai oleh apapun, saudara. Tidak bisa. Terlalu tinggi nilainya, saudara. Terlalu berharga, saudara. Ini, saudara. Dengan apapun, saudara. Sehingga Firman Tuhan katakan, berdiri teguh di atas imanmu. Itu. Jangan karena kita ditawari jabatan, sesuatu yang bernilai, wah kita tinggalkan iman kita. Jangan, saudara. Ya, saya katakan itu terlalu murah, saudara. Dengan karya penebusan, dengan karya pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus, di atas kayu salib, saudara. Karena kasih Allah, saudara, tidak bisa diukur dari segi uang, saudara. Dari segi apapun, tidak bisa diukur, saudara. Makanya kita harus berdiri teguh dalam pengenalan kita akan Tuhan kita, saudara. Berdiri teguh atas dasar iman kita, saudara. Ini, saudara. Makanya, saudara, kenapa kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen, ya, pengikut dan murid itu harus belajar mengenal Yesus, saudara. Mengenal Allah dan Tuhan yang benar. Itu loh. Jangan hanya orang Kristen tok. Yang penting, Pak Pendeta, aku udah dibaptis. Tiap hari hari Minggu aku ke gereja. Selesai. Tidak bisa seperti itu, saudara. Kalau kita hanya punya prinsip seperti itu, yang penting aku Kristen KTP, nah ini bahaya, saudara. Ketika ada nanti ya hal-hal yang mengganggu kita, nah kita tergoda, saudara. Ya kan? Kita nanti berpaling dari iman kita. Nah ini bahaya, saudara. Kalau kita hanya punya prinsip, yang penting aku udah dibaptis, aku hari Minggu ke gereja, titik. Tidak bisa seperti itu, saudara. Justru kita sebagai orang Kristen, pengikut dan murid Yesus, harus berdiri teguh dalam pengenalan kita akan
Kristus. Kita harus punya, saudara, hasrat, saudara. Ya, kerinduan bersama untuk supaya lebih mengenal betul Yesus Tuhan. Siapakah Allah itu, saudara? Bagaimana saya sebagai seorang pengikut dan murid Yesus? Saudara. Makanya, saudara, sebenarnya, saudara, yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi kita tidak hanya sebagai pengikut, not to be only follower, but disciple, saudara. Jadi yang Tuhan inginkan, saudara, sebenarnya bukan hanya pengikut, bukan hanya sebatas pengikut, follower, tapi kita harus menjadi disciple, murid, saudara. Nah, konsekuensi murid itu dia harus bisa didisiplinkan, dimuridkan, saudara. Ini, saudara. Jadi bagaimana kita bisa berdiri teguh kalau kita tidak mau dimuridkan, atau kita tidak mau dengan rendah hati menerima pengajaran yang sehat, saudara. Ya. Kita hanya mengatakan, udahlah, yang penting aku sudah Kristen, sudah dibaptis, setiap hari Minggu aku ke gereja, selesai, titik. Tidak seperti itu, saudara. Kalau kita hanya seperti itu, iman kita tidak akan bisa kuat, saudara. Kita akan menjadi punya iman yang setengah-setengah, tidak serius, saudara, ikut Tuhan. Nah, makanya, saudara, ya, firman Tuhan ingatkan kita yang pertama, berdirilah teguh dalam imanmu, dalam pengenalanmu akan Allah dan Tuhan yang benar. Ini, saudara. Ya. Makanya kenapa ada banyak kelas-kelas pengajaran di Zoom, saudara. Ikuti, saudara. Ya, filter, saudara. Renungkan, saudara. Jadi setiap kita masuk ke dalam kelas pengajaran itu, kita harus punya prinsip, aku harus mendapatkan sesuatu yang bernilai, yang membuat aku semakin bertumbuh, yang membuat aku semakin mengenal siapa itu Tuhan Yesus itu. Nah, itu, saudara. Kalau itu, saudara, prinsip hidup kita, nah di situ, saudara, kita akan berdiri teguh, saudara. Nah, yang kedua apa, saudara? Jangan goyah. Jadi, saudara, ketika kita sudah berdiri teguh dalam iman kita, dalam pengenalan kita akan Allah dan Tuhan yang benar, kita mau tidak hanya sebagai follower, tetapi murid, dan mau dimuridkan, saudara, maka firman Tuhan katakan yang kedua, jangan goyah. Kenapa, saudara? Karena untuk menjadi seorang pengikut dan murid itu, Tuhan tidak pernah janji, saudara. Oh, nanti kalau kau jadi muridku, enak hidupmu. Ya, anteng-anteng, wae. Nah, seperti, saudara. Oh, kamu akan diberkati terus. Ya, hidupmu tanpa ada percobaan, tanpa ada pergumulan, tenang. Tidak ada, saudara. Malah Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ya, jadi artinya yang letih lesu, saudara. Yesus mengatakan apa? Ya, sangkali dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Itu bukan hal yang enak, saudara. Bukan hal yang enak, saudara. Nyangkal diri, pikul salib. Yesus tidak pernah mengatakan, ikut aku dulu, baru sangkali diri, baru pikul salib. Tidak seperti itu, saudara. Tapi apa yang Yesus katakan? Sangkali dulu dirimu, pikul salibmu, baru ikut aku. Jadi ikut Yesus itu yang terakhir, saudara. Setelah kita sudah bisa menyangkal diri, pikul salib, baru kita ikut Yesus, saudara. Nah, itu artinya, saudara, menjadi orang Kristen, menjadi seorang pengikut dan murid Yesus itu tidak gampang, tidak mudah. Tidak semudah kita mengatakan aku percaya, ya, atau pengakuan iman rasuli. Tidak semudah itu, saudara. Tentu, saudara, ketika kita sudah mengimani Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat, pasti, saudara, hidup kita itu harus kita jalani dengan banyak pergumulan, dengan banyak tantangan, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah ketika banyak tantangan, pergumulan yang kita hadapi itu, kita tumbang, kita goyang, kita roboh, atau kita tidak goyang, saudara? Tetap tegar, saudara, di masa suka. Ya, never give up, pantang menyerah. Nah, ini, saudara. Ya. Atau begitu ada pergumulan, kita tidak tahan, bunuh diri kita, saudara.
Aku tak sanggup lagi Tuhan. Aku tak sanggup lagi. Karena dilakukan menerima. Nah ini saudara. Kacau saudara. Nah makanya saudara firman Tuhan ingatkan. Ketika Anda dan saya sudah berdiri teguh dalam iman kita, dalam pengenalan kita akan Tuhan, maka jangan goyah. Fokuskan hidupmu kepada Tuhan yang engkau imani. Karena orang yang fokus kepada Tuhan, yang menyerahkan total hidupnya kepada Tuhan, nah dialah orang yang tidak tergoyahkan. Jangan goyah. Lalu apa saudara? Yang ketiga, Tuhan katakan, setelah kita berdiri teguh dalam pengenalan kita akan Tuhan, dalam iman kita, ya, lalu kita tidak tergoyahkan, nah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara. Jadi ada kata giat, saudara. Artinya lakukan dengan terus-menerus. Giat, saudara. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah, letih, saudara. Giat, saudara. Kalau orang giat itu dia tidak merasa capek, saudara. Pokoknya dia lakukan. Walaupun dia mungkin ini lakukannya mungkin secara hal yang kecil, yang sederhana, tapi dia terus lakukan, saudara. Terus lakukan, saudara. Tidak berhenti, saudara. Itu giat, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, dan giatlah selalu, sudah giat selalu. Dalam apa? Dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Luas, saudara. Ya. Ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, itu juga kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika kita, Bapak Ibu, contohnya hadir di kelas pengajaran, itu juga kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Walaupun kita hanya duduk dengar, kan gitu. Bukan kita yang memberikan materi, atau kita bukan jadi narasumber. Kita hanya duduk dengar aja, saudara. Kita sendingkan telinga kita, saudara, akan pengajaran. Itu kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Kita di gereja, ya, kita main Tuhan. Kita pakai talenta kita, karunia kita, saudara. Ya, kita tahu main musik, kita menjadi pemain musik di gereja. Ya, kita diberkati dengan suara yang bagus, kita menjadi singer, ya, menjadi worship leader atau liturgis, atau kita menjadi usher, penerima tamu, saudara. Kadang-kadang orang banyak sepele, saudara, dengan penerima tamu, saudara. Ya, banyak orang, aku tidak maulah menjadi penerima tamu. Ya, tapi saudara, tahukah kita, saudara, seorang usher itu, seorang penerima tamu itu, saudara, dia harus, saudara, ketika dia menerima orang datang ke gereja, masuk ke dalam gereja, saudara, dia harus ramah, saudara, senyum. Nah, ini, saudara. Entahkah itu dia sedang bergumul, entahkah dia sedang ada tantangan, masalah, tapi ketika dia, saudara, ya, diberikan tugas pelayanan sebagai penerima tamu, dia harus senyum, saudara. Dia harus bisa mengesampingkan atau menyediakan segala pergumulan yang dihadapi, saudara. Nah, itu, saudara. Sebenarnya berat juga, saudara. Kadang-kadang kita menganggap sepele penerima tamu, asar, kan gitu. Padahal, saudara, itu juga melayani Tuhan. Ketika kita selamat datang Pak, Bu, ya, selamat pagi. Oh, kita kan langsung, wah, sambutannya hangat, gitu. Berbeda. Nah, itu. Jadi, saudara, hal-hal yang kecil yang kita lakukan untuk Tuhan itu termasuk pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, itu yang Tuhan mau kita giat selalu, lakukan terus-menerus, jangan pernah berhenti, saudara. Gitu. Ya. Malah kita diajarkan supaya kita tidak hanya itu, tapi naik lagi, saudara. Go to the next level, saudara. Naik level lagi, saudara. Yang tadinya kita hanya penerima tamu, kita naik menjadi ini, menjadi pemain musik. Jadi naik, saudara. Yang tadinya kita hanya naik. Nah, Tuhan mau itu seperti itu, saudara. Kita bertumbuh. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Layani Tuhan. Ya. Jangan sampai kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, kira-kira talentaku ini apa ya Tuhan, ya? Nggak ngerti dia, saudara. Ya. Ada beberapa orang Kristen nggak ngerti sebenarnya apa talenta, apa karunia yang Tuhan kasih sama dia. Nggak ngerti, saudara. Padahal sebenarnya kalau kita renungkan dalam hidup kita dengan apa yang kita jalani, saudara, sebenarnya kita tak harusnya tahu, saudara, apa sebenarnya talenta, karunia yang Tuhan beri sama kita, saudara. Yang harus kita pakai, gunakan
Untuk apa? Untuk melayani dia, saudara, melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Saudara. Ya. Jadi saudara, kita harus lakukan terus-menerus, saudara. Ya, menjadi pekerjaan Tuhan, ya, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara, lakukan, saudara, setiap hari. Ini, saudara. Ya, rutin, saudara. Terus-menerus, saudara. Itu, saudara. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita terlatih, saudara. Terlatih untuk setia melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, yang luar biasanya, saudara, dikatakan di poin yang terakhir, ya, ketika kita sudah giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, katakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia, tidak sia-sia. Jadi ketika kita sudah berdiri teguh, tidak goyah, ya, apapun saudara, mau angin puting beliung, angin badai, kita tetap tidak tergoyahkan, saudara, dan kita giat melakukan pekerjaan Tuhan. Dengan Tuhan katakan, persekutuan dengan Tuhan itu, ya, tidak akan pernah sia-sia, saudara. Mungkin saudara awalnya saudara kita melayani itu, saudara, mungkin tujuannya, motivasinya ada yang salah, saudara. Tapi saudara, lambat laun, saudara, ketika kita renungkan, saudara, oh begini rupanya pelayanan itu, oh begini rupanya melayani Tuhan itu. Nah, di situ kita sadar, saudara, dan kita giat melakukan itu, saudara. Nah, ya kita, saudara, kita minta pun dari Tuhan, saudara, Tuhan kasih sama kita, saudara. Kenapa? Karena yang kita layani itu bukan manusia, saudara. Sekalipun yang kita hadapi itu manusia, tapi sejatinya, saudara, yang sedang kita layani itu ada Tuhan, saudara. Dan kita sedang bersekutu dengan Tuhan, saudara. Firman Tuhan katakan, saudara, ketika kita melakukan persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia, saudara. Tidak kita terima dari kita, saudara, anak-anak kita, bahkan cucu kita akan terima berkat Tuhan, saudara. Itu reward, ya, itu hadiah yang Tuhan kasih sama kita, saudara. Ketika kita berdiri teguh, tidak tergoyahkan, giat dalam pekerjaan Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan kasih reward, hadiah sama kita. Jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan berkati kita, saudara. Bukan hanya secara materi, saudara. Tuhan kasih kita, saudara, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, panjang umur, semuanya, saudara. Tuhan kasih sama kita, saudara. Bahkan apa yang tidak pernah kita duga-duga, saudara. Apa yang tidak pernah kita minta dari Tuhan, Tuhan kasih sama kita, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh, saudara, mengalami persekutuan dengan Tuhan. Ini, saudara. Jadi, saudara, mari kita ingat, saudara, berdirilah teguh dan jangan goyah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada host. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Bagus untuk materi malam ini, luar biasa sekali. Ya, sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi, tanya jawab atau sharing. Ya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dalam ruangan ini, di Classroom ini, dipersilakan jika ingin bertanya atau berbagi sharing tentang materi malam ini. Dipersilakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, mungkin ada ini Bu, ada yang kesaksian. Silakan. Ya, boleh raise hand-nya aja ya. Oke, ini siapa? Silakan, Bu Ana. Ya, Ibu Ana, silakan. Silakan, Ya, Ibu shalom Ana. Pak Bagus. Shalom. Jadi artinya kita itu benar-benar harus teguh dalam segala hal ya Pak ya. Jadi kita jangan cuma ngomong doang kan, seperti itu ya Pak. Terkadang kan kayak kita di gereja dengar-dengar firman kan seperti itu. Tetapi di depan teman juga seolah-olah kita tuh ya maksudnya berdiri teguh dengan iman ya. Tetapi di luar dari gereja kita ya seperti itulah. Ya bukan menghakimi atau bagaimana ya Pak. Tetapi kan kita harus seimbang kan, seperti itu ya Pak. Karena
kalau kita cuman di gereja doang, itu kan sama aja apa ya, kayak nggak sesuai kan, seperti yang di Filipi 1 ayat 27 ya Pak ya. Saya bacakan ya Pak. Coba bacakan. Ya, Bu. Hanya hendaklah hidupmu berpandan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Nah, itu seperti itu ya Pak. Jadi kita nggak bisa, apa maksudnya, janganlah kita itu apa sih, di gereja ya sama maksudnya dengan orang-orang seperti rohani, tetapi di luar kita imannya nggak teguh. Itu juga sama aja ya Pak. Harus ya. Ya. Ya, berapa tadi, Bu? Ya, Yang Ibu Ibu Ana tadi? tadi di Filipi berapa, Ibu Ana? Filipi 1. Filipi 1 ayat Filipi 1 ayat, aduh berapa ya tadi, lupa. Saya sendiri lupa barusan padahal. Filipi 1 ayat berapa tadi ya? Saya sendiri lupa. Habis saya Filipi tadi ya 1. Aduh lupa deh, pokoknya Filipi 1 ayat berapa tadi ya? Saya juga lupa deh. Sorry, iya, sorry. jadi gimana Pak Bagus mengenai pertanyaan dari Ibu Ana? Ya. Boleh dikasih tanggapannya? Iya, silakan. Jadi memang kalau kita renungkan ya kehidupan kita Iya. sebagai orang Kristen, makanya katakan berpadanan dengan Injil. Kan itu nih yang saya simak dari Filipi tadi kan, yang Ibu Ana tadi baca, kan gitu. Jadi bagaimana memang hidup kita itu memang harus sepadan dengan Injil itu, ya kan? Injil itu siapa? Ya Yesus gitu. Makanya kita berusaha untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Berat memang, dia berat. Iya, betul Mudah, Pak. Bapak Ibu. Tidak mudah. Menjadi serupa dengan Kristus ya Pak ya. Iya. Iya, betul. Bayangkan loh, kita aja yang tidak serupa dengan Kristus aja sudah berat kan? Apalagi kita dituntut menjadi semakin serupa dengan Kristus. Gitu. Iya, betul. Nah itu. Jadi memang kita, hidup kita tuh ini. Makanya gini Bu, makanya kita lebih baik itu kita punya brother keeper. Jadi ada saudara kita yang mengingatkan kita. Ada yang mendoakan kita. Jadi makanya kita kan kita harus saling berdoa, saling menegur, saling mengingatkan. Makanya kita butuh itu, Bu, sebenarnya. Iya, butuh. setuju Pak. Hubungan ya Pak berarti ya dengan sesama ya Pak. Iya. Itu Makanya yang kan membuat kita jadi makanya kan kasih itu kan dua kan, horizontal dan vertikal. Iya. Jadi kita pun sesama saudara juga harus saling mengingatkan. Nah, kalau diingatkan kita harus terbuka, rendah hati kita terima. Oh, terima kasih bro. Oh, terima kasih sis. Kamu sudah ingatkan saya, kamu sudah teguh saya. Iya. Itu. Sehingga ya semakin hari apa yang Tuhan rindukan, kita memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Amin. Seperti itu. Iya, saya, kalau Pak Bagus saya silakan. ya, kalau misalnya ada yang ini ya ingatkan saya gitu. Iya. Apa, kita buka hati. Ya jangan kita langsung tersinggung, ya kita marah, kita benci, kita jangan. Iya, betul Pak. Justru kita mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau sudah pakai saudara Iya, sebenarnya ya Pak Bagus. saya, ya untuk mengingatkan saya supaya saya semakin setia kepada Engkau Tuhan. Gitu. Supaya saya semakin ini, itu benar. Iya, makanya tapi kan, memang sih Pak ini ya apa namanya? Makanya itu kan hendaklah engkau saling mengaku dosa. Iya. Supaya engkau sembuh. Kan gitu. Iya, baru betul. Doa orang benar bila dengan yakin doakan besar kuasanya. Banyak kita orang Kristen hanya ngambil kalimat terakhir. Doa orang benar bila dengan yakin doakan besar kuasanya. Itu terus kita ambil.
kita lupa ada ayat sebelumnya. Apa itu? Iya, Hendaklah betul. engkau saling mengaku dosamu supaya engkau sembuh. Gitu loh. Jadi Iya, bagaimana Iya. doa kita bisa menjadi benar didengarkan oleh Tuhan kalau kita tidak saling mengaku dosa. iya. Makanya dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya Mm, kamu sembuh. Gitu loh. Baru Amin. doa orang benar bila dengan yakin doakan besar kuasanya. Iya, Gitu, Bu. Ini Pak diperlukan kerendahan hati banget ya Pak ya untuk bisa Iya. mengaku dosa kita ya Pak, betul kan ya? Karena memang itu berhubungan dengan ego ya Pak, egonya manusia. Ya, jadi untuk bisa mengaku dosa kita, menerima berarti kritik dan saran dari orang lain itu sebenarnya membentuk kita ya Pak, secara tidak langsung ya, membuat kita jadi lebih memperbaiki diri gitu ke depannya. Kalau begitu ya, benar ya Pak Bagus, seperti itu ya Iya. pemahamannya. Iya. Gimana Ibu Ana? Cukup atau mau iya. menambahkan lagi? Sudah? Iya. Jadi itu ya Pak ya, apa maksudnya berdiri teguh itu termasuk ya itu istilahnya saling menguatkan ya Pak. Tapi ada Mm-mm. juga sih Pak teman saya ya, apa em, saya sih berharap ya dia tetap teguh gitu dengan imannya. Tapi ya itu kembali lagi buat mereka sih ya Pak ya, kita nggak bisa apa sih apa terlalu banyak. Memaksa ya, memaksa. Iya, Iya. kasihan juga Iya. kan gitu. Mm-mm. Iya Mm-mm. sih. Ya, mungkin yang lain. Kalau saya sarankan, Bu, kalau misalnya ada seperti itu, Mm-mm. kita doakan aja, Bu. Jadi kita doakan Mm-mm. sama kita itu. Iya. Gitu. Iya, jangan Sangat kita disayangkan Pak. Kalau misalkan dia udah, maksudnya dia aktif gitu ya. Tapi setelah dia ada masalah, dia kabur. Nah itu banyak tuh yang seperti itu ya. Jadi kayaknya sangat disayangkan. Awalnya dia sangat kayak seolah-olah apa sih ya, kayak menggebu melayani gimana Tuhan. sih? Iya, iya pelayan Tuhan. Terus apa namanya, kayak dia kuat ya, imannya kuat gitu ya. Tapi setelah ada masalah, dia kayaknya kayak lemah gitu ya, kayak kata saya, aduh sangat disayangkan. Ya memang sih kalau Ini dipikir ikut Tuhan itu memang nggak gampang gitu, tapi ya ya ini Bu Ana kayaknya ya Pak Bagus ini mungkin karena pengenalan ya Pak ya akan firman itu ya yang belum belum cukup ya Ya. Pak, yang membuat orang Jadi ini gini, Bu. apa oh gimana? iya, mungkin Ya, dia kurang baca firman gitu kali, Jadi bisa gini, Bu. juga ya. ya. Jadi gini. Nah, Jadi gini ya. Jadi pengenalan akan Tuhan itu tidak cukup kita layan Tuhan. Artinya kita hari Minggu ke gereja nih ibadah, kita atur melayani. Banyak, Bu, saya katakan ya, banyak di luar sana ya yang seperti itu, tapi dia belum mengenal Tuhan loh dengan benar. Belum tentu dia mengenal Tuhan dengan benar. Iya. Iya betul Pak. Makanya Iya. kenapa yang saya katakan tadi, kita perlu dimuridkan gitu. Ya tidak cukup kita hanya jadi jemaat biasa, hanya pendengar, tidak cukup, Bu. Gitu. Kalau kita hanya pendengar saja, ya kan, hanya menjadi jemaat biasa, artinya hanya ya hari Minggu datang ke gereja, ya dikasih tugas melayani, hanya itu tok, tanpa kita mau dimuridkan, tanpa kita mau belajar. Nah, bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar? Iya. Makanya akibatnya ketika kita tersinggung, ya disinggung orang di dalam pelayanan, sudah deh. Kita udah mundur, mulai mundur kita takut. Iya betul ya Pak. Menghilang. Nah, itu. Iya. Tapi kalau kita betul-betul kita mau dimuridkan, kita mau belajar, kita semakin punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, di situ mau orang mau nyinggung saya, mau ngejek saya, mau fitnah saya, peduli amat gitu. Bukan Iya, karena kita udah tahu kebenaran ya Pak, iya, kebenaran firman. Iya betul. Iya, itu yang penting aku tetap berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Orang mau bilang apa terserah, gitu kan? Lo ngomong gue, ya kan? Gue bodoh amat, ya kan? Kenapa? Apa? Aku terpengaruh dengan apa yang dia ngomongin. Yang penting aku terus sayang Tuhan. Nah itu kalau kita sudah punya pengenalan yang dalam akan Tuhan. Nah itu. Betul Pak. Iya. Gitu. Ya, oke, ini ada Ibu Rahel ya. Ya, silakan Ibu yang raise kan mau bertanya atau sharing, silakan Ibu.
Ibu Atau Rahel? saksian silakan. Iya, saksian juga boleh. Iya, betul. Monitor, Ibu Halo, Rahel. Iya, salam. Halo, Pendeta. Bu. Ya, Shalom semuanya. salam Ibu. Nah, Ya, ya saya silakan Ibu. juga mau ini Pak Bagus mengenai, jadi ada teman saya yang sudah memang dari kecil itu Kristen gitu ya. Nah, tapi ketika saya ingin memberitahu tentang firman, terus dia bilang gini, ya mungkin kalau kamu terpanggil, jadi kamu begitu bisa. Terus saya bilang, enggak lah, kan kita di situ kan sudah dikasih tahu firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita harus berjalan dengan Tuhan, harus hidup di dalam kehendak Tuhan, kan gitu ya Pak. Mm-mm. Tapi kadang-kadang mereka salah mengerti gitu Pak, tentang Mm. arti jadi orang yang memang belajar yang ini tuh katanya itu panggilan. Saya bilang ya enggak, saya bilang gitu. Nah satu Pak, yang kedua Pak, eh, saya ini kan kadang-kadang suka sibuk Pak ya, sibuknya ya sok sibuk gitu Pak ya. Jadi kalau hari Minggu, kalau saya Mm-mm. nggak bisa gereja pagi atau ada kesibukan gitu, saya jadi misalnya saya ada di daerah mana, terus saya pergi ke gereja mana aja, itu kan nggak apa-apa ya Pak ya. Maksudnya Boleh, nggak nggak harus apa-apa, ke bagus. Iya, gereja jemaat di mana gitu kan nggak masalah ya Pak ya. Mau nggak gereja masalah. Katolik, mau gereja Iya. Protestan, mau apa gitu Pak. Karena Mm-mm. saya mengambil yang dekat aja jaraknya gitu, supaya saya tetap bisa Mm-mm. ke gereja gitu Pak. Nggak Iya, masalah ya Pak. nggak masalah, Bu. Puji Karena Tuhan. memang kita kan sedang bukan di rumah kita, kayak gitu. Bukan di daerah asal kita, kan begitu. Jadi pas hari Iya. Minggu, pas saatnya ibadah, ya kan, ya pas lagi kita di jalan, kita lihat di suatu gereja, tidak masalah, Bu. Oh, iya. Karena apa? Karena tujuan kita kan mau beribadah. Iya. Iya, Betul. betul. Iya. Jadi saya nggak perlu denominasi mana gitu ya Pak. Nggak perlu ya. Nah Pak, yang saya bingung kenapa orang jadi yang memang udah Kristen dari lahir kadang-kadang mereka suka nggak mengerti Pak ya bahwa itu bukan panggilan tapi itu memang harus kita jalankan. Itu gimana Pak ya? Saya sih menjelaskannya secara karena teman ya saya menjelaskannya secara pertemanan Pak ya gitu. Tapi gimana ya supaya mereka tuh yakin bahwa kita harus hidup seperti itu gitu Pak. Oke. Karena banyak teman saya yang Kristen-Kristen begitu Pak yang dari lahir. Jadi ya kan kamu kan memang terpanggil kamu gini-gini gitu loh Pak. Padahal sih kan semua orang harus belajar yang benar gitu kan Pak. Iya. Nah, Nah, jadi memang tidak hanya teman ibu itu. Jadi gini, banyak saya tanya sama apalagi anak muda ya. Ketika saya tanya itu, kenapa kamu jadi Kristen? Atau kenapa kamu mau jadi Kristen? Ya kan gitu. 99,9% jawab mereka apa? Karena orang tua saya Kristen. Cobalah Bapak Ibu tanya sama anak-anak Ibu. Bapak Ibu. Kenapa nak kau mau jadi orang Kristen? Pasti kan ya karena Bapak sama Mama kan Kristen. Gitu. Nah, ketika kita balik tanya lagi. Seandainya orang tuamu bukan seorang Kristen, mau enggak kamu jadi orang Kristen? Nah, itu. Kayak begitu. Nah, ketika ada banyak orang Kristen yang memahami dia Kristen karena keturunan, ya keturunan. Nah, ini yang akan menyebabkan kita punya persepsi, punya pandangan seperti yang tadi Ibu bilang tadi. Itu kelemahannya, Bu. Itu. Artinya keberimanan kita itu ya setengah, jangan setengah, ya kalau setengah, jangan seperempat gitu. Kadarnya ya. Itu. Ya. Makanya firman Tuhan katakan kita tidak boleh jadi jemaat yang suam-suam kuku. Kita tidak bisa kita menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Firman Tuhan katakan aku akan muntahkan kamu. Kan gitu. Jadi kita harus milih gitu. Kalau kita memang sudah memilih untuk menjadi seorang Kristen, pengikut Tuhan Yesus, ya memang kita harus mengenal Yesus lebih dalam. Itu konsekuensinya. Makanya apa yang saya bilang tadi kan, apa yang suka ngomong, kalau kamu mau mengikut aku, sangkali dirimu, pikul salibmu, lalu ikut aku. Gitu. Jadi kita harus menyangkal diri. Pikul salib. Ya kan itu. Apapun itu. Baru ikut Yesus.
Jadi kalau kita sudah memutuskan, Tuhan, aku mau menjadi pengikut dan murid Tuhan. Berarti ada harga yang harus kita bayar. Gitu. Kesetiaan kita, ya kan gitu. Komitmen kita, ya kan, untuk kita selalu beribadah, baca firman, doa, dan lain sebagainya, dimuridkan, belajar. Nah, ini. Jadi bukan bilang, itu kan panggilanmu kan beda. Sekarang kita tanya, apa rupanya panggilan Tuhan bagi dirimu? Kadang-kadang kan akhirnya kan diam juga kan, enggak tahu juga dia kan itu. Jadi akhirnya itu jadi alasan. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Ya, gitu. Jadi memang konsekuensi kita sebagai seorang pengikut dan murid Yesus ya seperti itu. Ibarat itu Bu, kalau kita memang sudah terjun ya terjun gitu. Kalau kita sudah kepalang kita mandi, ya basah ya mandi gitu. Jangan hanya jangan hanya megang, air ini dingin ya. Nah itu aja. Padahal belum tentu air itu dingin, kan gitu. Nah itu. Jadi bagaimana kita bisa ini Bu? Bagaimana kita bisa mengenal Kristus lebih dalam kalau kita tidak masuk lebih dalam lagi untuk mengenal Yesus. Nah itu. Jadi kenapa banyak orang seperti itu? Ada teman ibu yang mengatakan seperti itu karena dia belum mengerti, memahami betul sebenarnya mengapa dia terpanggil untuk menjadi pengikut dan murid Yesus. Nah itu. Mana Bu? Pak, satu lagi Pak. Apa sih Pak setiap pendeta bilang harus menjadi murid dan memuridkan? Bagaimana tindakan apa yang dilakukan oleh gereja untuk memuridkan jemaatnya Pak? Oke, terima kasih Bu. Ya, pertanyaan bagus tuh. Jadi gini. Jadi memang gini. Kalau kita baca di Matius 28 ya kan gitu. Ayat 19 sampai dengan 21. Kalau saya tidak salah ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke. Jadi baru apa? Baru baptislah mereka. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, jadi kadang-kadang gini, Bu. Kadang-kadang kita gereja ya ada hamba Tuhan fokusnya baptis. Padahal sebenarnya yang Yesus perintahkan apa? Perintahkan apa? Yang pertama kali, pergi jadikan semua bangsa murid. Baru baptis. Gitu loh. Kan gitu. Nah, bagaimana kita gereja, fungsi gereja ya, menjadi semua orang itu murid dulu. Makanya saya Bu, saya ya tidak pernah saya mau buru-buru buat seorang tanpa saya ajari dulu dia. Gitu. Bagaimana dia bisa mengerti tentang panggilannya sebagai seorang Kristen kalau gereja, kalau kita hamba Tuhan tidak mengajar mereka dulu mengerti supaya mereka jadi murid dulu. Gitu. Karena bagi saya gini Bu, bagi saya perkara baptis itu mudah. Gitu loh. Ya kan, tidak sampai 5 menit saya seorang gitu. Kan begitu. Tapi perkara menjadikan dia murid, nah itu Bu. Gitu. Kan gitu. Jadi jadikan dulu orang itu murid, baru baptis. Nah, di situ Bu sebenarnya gereja itu berfungsi. Bagaimana kita menjadikan manusia orang itu murid Bu. Diajar gitu. Kan gitu. Nah, jadi makanya kenapa gereja itu harus punya kelas yang namanya pemuritan. Apakah namanya itu? Entah bisa melalui komsel, ya, atau kelas meeting, atau cell group, atau namanya cool, ya pokoknya tergantung gereja itulah. Ya kan nama-nama untuk kelas pemuritan itu ini. Tapi harus ada yang namanya kelas pemuritan, kan begitu. Ya, ada namanya istilah itu kelas katekisasi, kan begitu. Jadi ketika orang mau di ini dia harus masuk kelas dulu, nggak boleh tidak masuk kelas. Nah itu. Sehingga ketika kita sudah ngerti nih, ya kan, kenapa saya jadi murid? Oh, udah ngerti kita. Nah itu. Ya, sehingga ketika kita sudah sudah jadi pengikut dan murid Yesus, kita bisa memuridkan orang lagi. Nah, itu. Jadi murid yang menghasilkan murid yang lain. Nah, seperti itu.
Karena itulah sebenarnya yang Tuhan perintahkan sama kita. Kan gitu. Jadikan semua bangsa murid, lalu baptis mereka, lalu ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Nah, itu. Jadi setelah dijadikan murid, baptis, baru ajar mereka melakukan. Gitu loh. Ya, bukan lagi diajar untuk jadi murid, tidak lagi. Tapi setelah jadi murid, ya, diajarkan jadi murid, dibaptis, baru ajar mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, itulah makanya kita harus menghasilkan murid yang lain. Nah, gitu, Bu. Pak, saya tanya satu lagi nih, Pak. Nah, Bapak itu waktu mengajarkan mereka menjadi murid dulu, yang diajarkan adalah pengenalan Tuhan Yesus, Ya. Bapa dan Roh Kudus, atau gimana, Pak? Ya, jadi memang kita Yang kalau dasar-dasarnya yang penting-penting atau gimana, Pak? Jadi gini, Bu. Jadi ada baiknya gereja itu mengajarkan dasar-dasar iman Kristen, Bu. Itu basicnya, Bu. Ya. Supaya anak-anak itu, ya kalau kita bicara anak-anak muda lah ya kayak gitu. Mereka tahu nih, nah itu. Kenapa sih aku jadi orang Kristen? Ya kan? Siapa itu Allah? Siapa itu Tuhan? Kan begitu. Nah itu. Jadi ajarkan dulu dia basicnya, dasarnya tentang iman Kristenan. Sampai dia ngerti nih, ya gitu. Oh, Allah itu seperti ini, kan gitu. Oh, kenapa kita punya prinsip ya Allah itu tunggal, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa itu Bapa? Siapa itu Anak? Firman itu. Oh, siapa itu Roh Kudus? Kan gitu. Ya, banyak, Bu. Jadi itu, Bu. Jadi dasar iman. Apa itu gereja? Mengapa sih kita harus ke gereja? Kan begitu. Apa sih baptisan? Ya kan, mengapa kita harus dibaptis? Jadi banyak. Jadi sampai dia ngerti, Bu. Jadi ketika kita sudah mengerti betul, oh ya ternyata ini loh. Ya, mengapa saya menjadi Kristen? Rupanya ini. Nah, itu. Bu. Nah, itu betul, Pak. Memang banyak yang nggak mengerti, Pak. Jadi baptis habis itu nggak ngerti. Jadi akhirnya ya udah gitu aja. Yang penting ke gereja seperti Bapak bilang tadi. Apakah Pak, saya ini misalnya nih Pak ya, saya mau ikut untuk dasar iman Kristen ini bisa ini Pak melalui Bapak ya. Kalau Bapak lagi pas ada boleh, enggak apa-apa. Pelajaran itu saya mau ikut Pak. Mungkin teman saya juga pada mau ikut karena kan ini kan penting sekali sebenarnya. Iya, siap Bu, bisa. Tinggal nanti kita Berarti komunikasi saya sama hubungin teman-teman. Pak Kodex ya. Iya. Kodex. Terima kasih Pak. Ya, sama Ibu. Luar Ya, biasa. jadi benar ya Pak Bagus. Maksudnya memang setiap anak-anak Tuhan itu memang harus dimuridkan ya Pak. Jadi benar-benar bukan hanya setiap minggu yang dengar khotbah hanya 1 atau 2 jam, tapi ya kita memang harus belajar juga mengenal tentang firman Tuhan itu sendiri ya Pak ya. Mengerti gitu apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Ya seperti itu ya Pak Bagus ya. Jadi bukan seperti kata Ibu Rahel tadi bahwa yang temannya menganggap bahwa itu panggilan gitu. Sebenarnya bukannya begitu ya Pak, tapi setiap anak Tuhan itu Kayak memang kita ini ya Pak harus ya. tahu gitu tentang kebenaran Awalnya kita. kan kita juga nggak ngerti. Kayak lahir baru tuh kita juga nggak tahu tadinya. Betul. Tapi setelah Karena kita belajar ini, ya Bu Ana, ya jadi kita banyak sekali tahu tentang kebenaran firman. Betul. Iya. Ya memang memang sudah seharusnya memang setiap anak Tuhan itu ya memang ketika menerima menjadi pengikut Yesus itu ya memang harus belajar ya Pak tentang kebenaran firman itu sendiri gitu, mengenal apa yang diajarkan oleh firman Tuhan itu untuk kita supaya kita semakin dewasa ya Pak dalam rohani kita dan juga karakter ya Pak yang akan semakin serupa dengan Kristus pada akhirnya. Tujuannya seperti itu ya Pak Bagus yang firman Tuhan inginkan ya. Oke, kepada siapa lagi nih? Tadi Kak Stefanus ya. Kak Stefanus mau bertanya silakan. Mbak saya buka dulu ya. Sebentar. Mic-nya nggak bisa ya. Nggak bisa buka ini mic-nya. Masa? Coba. Iya nggak bisa. Nggak bisa, udah dipencet. Coba Ibu Ana bisa nggak? Kak Stefanus kalau mau bertanya tadi
Bisa nggak Ibu Kayaknya Ana? bisa deh. Bisa. Hah? Tinggal Pak Bisa ya? Stefanus tinggal ini aja. Itu Pak Stefanus Ken. tinggal klik aja. Iya, shalom. Minta, Nah, Oh, ya itu bisa. Udah gimana bisa Kak? sekarang. Iya. Tadi Iya, Oke, memang nggak silakan bisa Mas kok. Bro. Mau tanya boleh, sharing juga boleh, Kak. Berbagi juga boleh pada kita semua di sini. Silakan Kak, mengenai materi malam ini bagaimana tanggapan Oke. dari Kak Stefanus? Iya, silakan. Iya, salam Pak Bagus halo Pak. Shalom. dan semua yang ada malam Ya, ini. shalom. Shalom. Saya juga nyambung dari apa tuh, dari Kak Lea tadi ya, tentang Filipi tadi. Selama ini memang saya hanya belajar untuk melakukan firman itu tentang kasih Allah itu yang sudah tercantum di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-8 itu. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Jadi kalau ini menurut saya kan yang pertama saya mengawali melangkah belajar firman Tuhan itu yang saya pelajari adalah kasih. Jadi dengan siapapun, baik itu orang Kristen maupun non-Kristen, yang saya praktekkan di sini itu kan yang pernah saya alami ialah apa itu orang lain. Nah, itu loh Mas Stefanus itu loh, orangnya ramah, orangnya banyak sukacita gitu. Nah, karena ini menurut saya entah itu apa setuju atau enggak ya dari teman-teman atau Pak Bagus. Jadi saya belajarnya dari situ. Jadi saya membuktikan itu dulu kasih Tuhan itu kepada semua orang, semua pihak yang pernah berinteraksi pada saya gitu. Jadi saya percaya bahwa firman itu tetap ada tinggal di dalam iman saya. Jadi yang saya percaya satu ialah Kristus Yesus tinggal di dalam hati saya. Jadi saya percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin dalam perjalanan hidup saya melalui kasih-Nya itu yang ada di dalam kehidupan saya. Jadi saya kira untuk itu Pak Bagus, kira-kira bagaimana Pak Bagus untuk respon satu apa ya, sharing atau apa ini ya. Terima kasih Pak Bagus. Iya, terima kasih Kak Stefanus. Gimana Pak Bagus tanggapannya dari sharingnya Kak Stefanus? Silakan Pak. Iya. Makasih Pak ya, Pak Stefanus. Jadi memang kalau kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 8, sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu semua kalian. Jadi memang kasih itu kan berbicara banyak hal Pak. Iya. Termasuk juga bagaimana kasih Allah dalam kehidupan kita manusia berdosa ini. Begitu. Itu luar biasa. Bermuasal itu dari situ. Jadi dari kasih Allah itu. Kita yang harusnya mati binasa, kita yang harusnya menerima hukuman yang kekal itu, tetapi karena kasih Allah, Allah tidak mau kita itu binasa gitu. Kan begitu. Iya. Padahal sebenarnya apa sih dasarnya Allah menyamakan kita? Tidak ada sebenarnya. Kenapa? Karena kita kan berkali-kali melukai hatinya. Lihat bangsa Israel. Kan begitu. Iya, ya kan? Pak. Kayak mana Tuhan menolong mereka? Oh, tidak terhitung loh. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ya kan gitu. Bersungut-sungut. Cobai Tuhan. Kan begitu. Sebenarnya tidak ada dasarnya kalau kita bicara secara logis. Allah itu menebus kita loh. Kalau dilihat dari dosa kita. Tapi itulah kasih Allah itu. Kan gitu. Kenapa? Kan gitu. Karena kalau kita lihat di dalam Kejadian, Pak, Allah itu menciptakan itu pun tidak sama dengan ciptaan Allah yang lainnya. Tidak sama. Makanya kenapa dalam kitab Kejadian 1 dan 2 itu, Allah itu menciptakan kita itu menurut gambar dan rupanya. Gitu. Nah itu perbedaan kita dengan yang lainnya Pak. Iya. Dengan ciptaan Tuhan yang lain itu berbedanya di situ Pak. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Gitu. Nah itu Pak definisinya itu kalau menurut gambar dan rupanya itu
ya kita ini karakter dan sifat Allah itu ada di dalam diri kita sebelum kita jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, kita ini menerima mandat dari Allah. Artinya kita ini sebenarnya wakil Allah di tengah-tengah dunia ini yang diciptakan oleh Allah ini. Tetapi karena dosa, semua hancur kan? Hilang, rusak semua. Nah, ini yang mau dipulihkan oleh Allah itu. Jadi ini yang diperdamaikan lewat pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita, Pak. Nah, itulah bentuk kasih Allah itu. Gitu. Allah tidak mau gambar dan rupa itu rusak, hancur, binasa. Tidak mau Allah. Allah mau kembali seperti semula. Jadi kita yang diciptakan sempurna, ya menurut gambar rupa itu harus seperti itu. Seperti rancangan Allah semula. Gitu. Makanya kenapa dia utus firman-Nya, logosnya itu, Pak. Hikmat Allah itu dia utus untuk menjadi manusia sama seperti kita. Gitu. Karena apa? Karena ya memang harus seperti itu. Manusia memang harus mati. Gitu. Makanya kenapa Yesus itu dalam kemanusiaan dia harus mati. Tapi kematian Yesus membuktikan bahwa kuasa maut tidak berdaya lagi. Kenapa? Karena pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Nah, di situ, Pak. Nah, di situ sebenarnya kasih Allah itu bicara. Jadi kita sebagai orang Kristen, ya, pengikut dan murid Yesus harus meresponi kasih itu. Nah, itu. Seperti apa kita bahas di 1 Korintus 15 ayat 58 tadi. Nah, itu. Berdiri teguh, jangan goyah, dia selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu. Gitu Pak Stefanus. Iya, ya. Ya, Pak memang Bagus karena suaranya kecil, Pak Bagus. Iya, maaf. Pak. Ya, kecil ya? Suaranya agak ya makin Iya, jauh. kecil banget. Ya, ya. Ini Ya, udah besar sudah. ya? Ya, sudah, Iya. Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, Iya. seperti itu Pak Stefanus. ya karena Ya. gini Pak ya. Kalau ini yang saya tahu, yang pernah saya dengar saja dari teman saya juga kan, banyak orang sama-sama orang Kristen nggak seperti contoh aja, ini nggak seperti Mas Stefanus gitu kata dia itu. Duh, kenapa saya bilang gitu waktu itu? Karena itu sama-sama orang Kristen kan. Kenapa sikapnya seperti itu? Suka berantem, suka ngotot kan begitu. Jadi walaupun itu sama-sama orang Kristen belum tentu ya Pak ya. Kalau itu imannya sama belajar untuk firman itu. Karena kalau menurut saya begini. Sebetulnya pelajaran dari firman itu semua sama Pak ya. Contoh misalnya tentang kasih. Jadi kita harus belajar tentang kasih itu. Walaupun mungkin saya dengan teman saya sama-sama mempelajari tentang kasih. Tapi saya belajar untuk melakukan atau untuk mempelajarinya. Tapi teman saya udah beda lagi. Walaupun dia belajar tentang kasih. Tapi itu dicampur aduk dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Kebanyakan seperti itu Pak. Yang saya tahu. Jadi kalau menurut saya belajar itu dari awal firman Tuhan saya belajar untuk kasih itu Pak. Jadi kalau walaupun teman saya itu tadi nggak mau belajar atau belajar tapi nggak belajar melakukannya. Jadi ya, saya sekali Yesus tetap Yesus gitu aja. Kasihnya itu yang saya pegang tuh. Jadi menghadapi orang-orang dunia, boleh dikatakan ya orang-orang dunia ini. Bukan saya mengakui, enggak juga sih. Jadi kalau namanya orang anak Tuhan itu harus memancarkan cahaya kasihnya itu kepada dunia. Itu menurut saya seperti itu Pak. Karena kebanyakan orang yang mengatakan bahwa orang Kristen itu baik hatinya. Jadi misalnya boleh dikatakan 10 orang Kristen itu satu aja yang tidak memancarkan kasih Kristus, itu semua orang Kristen bisa dikatakan, orang Kristen seperti itu, sikapnya, wataknya, karakternya keras kan begitu. Saya sering itu mendengar itu Pak. Jadi saya jujur saya kadang-kadang
malu, gimana ya, malu di depan orang yang seperti itu, sama-sama orang Kristen. Jadi kadang ketemu saya, aduh bagaimana sih sampean itu, saya bilang gitu. Ya bukan saya mengakui, saya juga belajar Pak. Seperti itu Pak. Ini dari teman saya itu. Ketemu orang yang seperti itu. Sering itu Pak saya. Terima kasih Pak. Oke, Iya. terima kasih Pak Tamagus. Terima kasih Kak Stefanus untuk Ya. sharingnya. Ya, sekarang siapa lagi yang mau berbagi sharing mengenai materi malam ini, dipersilakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, boleh silakan. Selanjutnya, ada yang mau berbagi kembali? Oke. Nah, ada ya. Pak Bagus, mungkin kalau Ya, Bu. tadi Pak Stefanus yang katakan itu tergantung dari orangnya kali ya Pak. Iya. Jadi makanya gini Bu, di Roma 12 ya kan ayat Roma pertama, 12. ya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kan Iya. gitu. Coba Roma Iya, 12 ayat betul. pertama. Mm. Karena itu saudara kasihkan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi memang kita sebagai orang percaya itu ya memang kita harus semakin hari semakin berubah kan itu. Iya. Roma 12. Seperti manusia Adam pertama ya Pak, sebelum jatuh ke dalam dosa ya Pak. Seperti Iya, itu nah ya ini Pak. karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berkenan, iya. Itu adalah ibadah sejati. Amin. Janganlah kamu menjadi Sejati. serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi memang kita ya di Tuhan tuh ya setiap hari harus berubah. Iya. Betul Pak. Berubah bukan berubah semakin jahat, berubah semakin baik. Betul Pak. Hari ini aku Tuhan aku bertobat, hari ini Tuhan aku berubah. Jadi setiap hari itu ada hal-hal yang kita rubah sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Iya, yang tadinya aku orangnya mudah emosi, sekarang penyabar. Yang sebelumnya aku ini suka bersungut-sungut, sekarang orang yang bersyukur. Nah, itu. Jadi ada hal-hal Betul Pak, iya. yang kita rubah. Sampai kapan ya? Sampai Tuhan panggil kita, baru kita mengatakan sudah selesai Tuhan. Nah, itu. Sebelum Tuhan panggil kita, ya kita tetap harus berubah. Setiap hari kita berubah. Betul Pak. Apalagi kan gini, apalagi kan Bapak Ibu kan usia kini kan semakin hari kan bukan semakin muda, semakin tua betul, kan. Pak. Iya, benar Pak. Ya, jadi jangan Umurnya kita bertambah. jadi jangan kita berpikir umur kita semakin bertambah maka umur kita semakin panjang. Belum tentu. Betul Pak. Nah, harusnya Bapak Ibu, iya, umur kita semakin bertambah maka kematian kita semakin dekat. Itu loh. Iya. Pasti itu. Kan begitu. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, oh Tuhan, aku nih udah nambah satu umurku. Sebenarnya bukan menambah, mengurangi umur gitu loh. Berarti kan aku semakin dekat dengan hari-harinya aku dipanggil kan gitu. Berarti apa yang harus aku perbuat Tuhan? Gitu loh. Iya. Apakah aku masih seperti ini terus hidupku atau aku harus berubah? Gitu. Jadi kita berubah, tiap hari berubah. Itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya. Harus ya, Pak Bagus ya. Harus mengalami perubahan setiap anak Tuhan. Mungkin ya, gini ya, kayak Ibu Rahel tadi ya. Maksudnya orang Kristen kan banyak yang udah ibadah ya ibadah gitu. Ya mungkin kayak Pak Stefanus ya gitu ya. Jadi kalau dia nggak ada belajar ya susah juga sih ya, mungkin ya, tidak ada mengerti tambahan imun gitu ya, kayak ya. Juginsu pernah bilang gitu kan. Betul. Gitu, misalnya belajar lagi, ada belajar lah di luar dari ibadah. Jadi kan ngerti. Berarti berarti hanya dengar khotbah aja nggak cukup ya, Pak Bagus, setiap minggu ya. Nggak cukup. Harus kita menggali lagi, namanya menggali ya Pak, menggali lagi kebenaran firman itu gitu loh, mengerti benar-benar ajarannya yang diajarkan oleh firman Tuhan itu gitu. Jadi kitanya harus berusaha ya Pak. Maksudnya dalam firman itu juga dikatakan kita harus berusaha ya Pak untuk mengetahui benar-benar ajaran firman itu. Karena gini ya Pak, ada sih teman saya Pak ya. Jadi dia udah bertobat ya. Dia sering mendoakan orang, tapi dia tidak tahu. Maksudnya cuman sebatas mendoakan, tapi
nggak ada arahan gitu loh Pak. Itu kan Hmm. kayaknya Mm-mm. salah ya, kayaknya sih kalau menurut saya gitu Pak. Kan harusnya kita kalau mendoakan orang yang di luar dari kita itu kan harus ada arahan ya Pak. Maksudnya kamu percaya dengan Yesus atau gimana gitu ya Pak. Ini sih kayaknya cuman mendoakan aja gitu. Nah itu gimana Iya. tuh Pak? Kalau kayak gitu Pak, itu berarti kan kurang arahan ya Pak ya? Gimana Bu? Contohnya Bu, biar saya ini. Karena gini, Gini kalau loh Pak, gini, karena gini, kalau kita mau mendoakan orang yang belum kenal Tuhan, iya. ya, itu memang kita perlu tanya juga sama yang bersangkutan, gitu loh. Kira-kira Bapak Ibu keberatan enggak? Contohnya dia sakit nih, keberatan enggak Bapak Ibu kalau saya doakan? Itu menurut agama saya. Nah, silakan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan agama Bapak Ibu. Nah, kalau dia bilang, oh silakan Pak, apa saya tidak keberatan, itu kita doakan. Tapi kalau dia bilang jangan, tidak boleh. Gitu. Enggak, maksudnya gini loh Pak. Setelah didoakan apa kita udah gitu aja? Maksudnya suatu saat dia datang lagi minta didoakan. Nah, suatu saatnya lagi dia datang lagi mendoakan. Itu gimana tuh Pak? Ya, jadi seolah-olah Ya, kita kayak dukun dong Pak. enggak. Jadi gini Bu, kita juga kan harus tahu juga motivasi dia kan apa. Gitu. Karena kita bagaimanapun kita tidak boleh kita nolak jika ada orang mau minta kita doakan. Gitu loh. Ya kan itu. Kita tidak tahu apakah Roh Kudus yang bekerja, yang menggerakkan dia nyuruh kita berdoa, kita kan tidak tahu. Kan begitu. Nah, ketika dia meminta kita berdoa, mendoakan dia, ya tidak apa-apa kita doakan dia, Bu. Tidak masalah itu. Gitu. Nah, tapi Maksudnya? disitulah kita pelan-pelan kita menuntun. Artinya kita kasih tahu. Nah, iya betul. Ya, begitu. Jadi Bapak Ibu tahu enggak? Ya kan, saya mendoakan Bapak Ibu kepada siapa? Itu seperti itu. Jadi gitu Bu. Jadi ini apa istilah itu kita kasih pengertian, pemahaman gitu loh. Dia mau terima tidak terima ya itu urusan dia. Gitu. Kalau dalam konteks seperti itu. Artinya kalau dalam konteks dia datang kepada kita lagi minta didoakan, dia datang lagi kepada kita minta didoakan gitu loh. Nah, itu. Iya, maksud saya gini loh Pak. Oke lah dia datang minta doakan, oke lah gitu. Tapi kan kita juga harus mengarahkan dia kan gitu ya Pak. Bukan cuman yaudah nanti kamu kalau ada apa-apa datang lagi ke saya. Itu kan nggak mungkin kayak gitu sih Pak. Betul nggak Pak? Gitu ya. Tapi gini Bu. Tapi kita kembalikan aja ke dia dulu Bu. Nah, terserah dia Bu. Gitu. Iya. Kadang-kadang kita juga tidak bisa kita maksa orang, tidak bisa Bu. Jadi kita kembali lagi ya karya Roh Kudus. Gitu. Ketika kita mendoakan dia terbuka, puji Tuhan. Berarti tapi kalau misalkan ada masalah datang tapi sama kalau memang dia ini dosa paksa, jangan paksa. Ya biarin aja. Gitu Bu. Iya, jadi kalau berulang-ulang datang minta didoakan aja nggak apa-apa? Ya doakan, tidak masalah, doakan aja. Karena gini Bu, kita tidak tahu bagaimana Roh Kudus itu bekerja Bu. Cara Roh Kudus itu bekerja kan ajaib. Ajaib. Gitu. Oh iya, kita nggak tahu ya Pak ya. Nggak tahu. Karya Roh Kudus. Iya. Gitu. Yang penting gini Bu, yang penting kita jangan batasi kerja Roh Kudus. Oh iya benar, ya. Jangan batasi Bu. Kalau misalnya ada orang datang ke kita, Pak atau Bu, bisa doakan saya, doakan aja. Datang lagi, ya doakan aja. Gitu. Nah, itu. Iya. Yang penting kita jangan maksa. Yang penting karena dia yang datang kepada kita, tolong saya didoakan Pak. Doakan. Nah, gitu. Berarti itu bukan sama seperti dukun ya Pak ya? Karena saya takut juga kalau kita ini bukan seperti dukun Bu Ana, tapi kita saluran dari Roh Kudus. Dan gue belum tahu. Saya belum tahu. Karena Tuhan pakai kita Bu. Iya. Walaupun kita pikir aku ini kan bukan hamba Tuhan, aku bukan pendeta. Tapi kalau Roh Kudus minta kita, apa kita mau bilang aku tidak mau Roh Kudus? Jangan. Iya, itu salah lagi ya Pak. Lebih salah lagi. Malah kita berdoa, Tuhan mampukan aku Tuhan.
supaya aku jadi berkat bagi Iya. dia. Udah doakan. Amin. Iya, betul betul. Doakan Iya. aja. Berarti kesimpulannya Pak, bukan berarti kita mendoakan orang atau menginjilkan orang itu diserahkan kepada pendeta atau Iya, penginjil saya ya Pak. gitu, Pak. Tapi kita juga Kalau harus ini, bisa ya Pak. ya maaf aku motong sedikit ya. Kalau Iya. tentang doa, aku pernah Mm-mm. saksi toh di kelas siapa ya waktu itu. Iya. Aku pernah mendoakan orang yang kesurupan itu kan aku pernah. Saya kira aku pernah juga itu dibilang saya ini dukun pernah juga. Tapi waktu itu kan aku memang ya mohon pada Tuhan, kuasa Tuhan itu tinggal dalam hati saya karena mendoakan orang yang kesurupan itu bebannya nggak enteng menurut saya itu. Bebannya Iya, berat itu betul. ya. Waktu itu Mentalnya. waktu itu saya ngomong begini, ibunya ini kan panggil saya untuk mendoakan orang itu. Waktu itu gini, saya bilang gini, Mas, sampean pengen sembuh ya? Apa itu istri ini sampean itu? Iya Mas, pengen sembuh gitu. Nah, saya bukan dukun lah ya, bukan orang pintar. Yang saya praktekkan ini doa dari kepercayaan saya ini yaitu dengan Tuhan Yesus. Dan juga saya tidak mengajak sampean masuk ke Kristen, tapi yang jelas doa saya ini saya tujukan kepada Tuhan. Ya, biar Tuhan pimpin saya. Oke Mas, enggak apa-apa. Saya percaya. Yang penting istri saya sembuh gitu. Ya waktu itu doa saya itu tangannya apa itu yang sakit itu tangannya suaminya itu dan juga kedua orangnya itu saya tumpuk gitu. Jadi saya berdoa menurut doa saya di dalam Tuhan itu juga. Saya ajak dia ngikuti saya doa. Habis itu singkat cerita udah selesai, saya berdoa. Jadi menyerap kuasa kegelapan itu dengan nama Tuhan Yesus. Ya, saya puji Tuhan karena saya minta kepada Tuhan, kuasa Tuhan itu menyertai doa saya. Dan akhirnya sembuh juga dia. Walaupun saya dibilang saya dukun, walaupun sampean bilang saya dukun, saya nggak merasa jadi dukun, saya kan waktu itu seperti itu. Jadi sampai berapa ya? Ada ustadz waktu itu, 2 ustadz itu nggak bisa gitu. Bukan itu satu kesombongan saya, nggak juga. Karena itu Ustadz semua kalah lah. dari Tuhan gitu. Ya seperti itu kata tentang doa. Saya mendoakan siapa saja saya udah biasa kan saya Kalau dengan Pak habis Ustadz. sharing-sharing sama teman mau pulang atau bagaimana itu ayo kita doa dulu. Ya seperti itu kebiasaan saya itu. Dimanapun sama Pak Lukas itu pernah ke rumah. Saya mau pulang, doa dulu Pak gitu. Jadi ya tentang doa itu saya kira semua itu boleh mendoakan satu dengan yang lain asalkan yang mau mendoakan itu benar-benar siap imannya. Iya Ya. betul, imannya ya Kalau Kak kalau ya cuma yang harus. setengah-setengah itu iya. Jadi setengah-setengah itu ya kita sendiri aja loh ragu itu kalau setengah-setengah. Jadi kalau kepingin mendoakan ya pikirannya itu imannya pas gitu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Kak untuk sharingnya luar biasa. Pengalaman Tapi buat boleh kita. juga nih tanya sama Pak Agus. Pak Bagus, jadi kalau misalkan kita berkunjung ke tempat teman gitu yang seiman, tuh kalau mau pulang tuh harus berdoa dulu gitu ya Pak ya? Atau gimana Pak? Ya. Jadi kan kita kan ya kalau memang kita Suaranya kecil doakan Pak. dia ya doakan dia balik. Kita masuk kita mengucapkan salam shalom ya balik juga shalom kan gitu kayak gitu. Jadi Iya, artinya Pak. ya tidak salah juga malah itu bagus. Artinya kita mendoakan orang kalau kita berkunjung ya kan teman seiman kita ya teman satu gereja atau satu komunitas kita ya kalau kita pulang ini sebelum saya pulang ayo kita doa dulu. Bagus tuh, itu luar biasa tuh. Jadi artinya justru kita tanya apa yang mau saya doakan kan gitu. Apa yang sedang kalian kamu pergumulkan, ayo kita doa sama-sama. Nah, itu itulah fungsi kita saling menguatkan itu Bu.
Nah, itu. Hmm. Jadi fungsi gereja, fungsi kita sebagai jemaat itu tidak hanya si hello, tapi kita juga saling menguatkan gitu, satu sama lain. Iya, iya. Iya. Betul, betul. Iya. Mbak, iya saya Memang juga Karena baru doa tahu. dua orang atau lebih itu kan didengar Iya. oleh Tuhan ya, Iya. Pak. Iya, ayatnya juga Dua ada. orang itu kan aku ada di situ. Iya, Betul banget. betul. Ya. Iya, Iya. kalau saya itu sudah jadi kebiasaan saya ya. Oh, Kalau habis ketemuan itu kan aku pamit itu, ayo kita doa dulu ya. Itu. Iya. Jadi kita doa dulu, jadi masing-masing dalam apa itu kita kumpul ini bisa ketemu ini suatu kemurahan Tuhan. Jadi berterima kasih pada Tuhan. Ini contoh saya kemarin itu kan ke tempatnya Pak Lukas, dan Pak Lukas ini membawa satu jiwa untuk bisa mengenal Yesus itu enggak semua orang bisa gitu maksud saya. Nah, itu dalam sharing-sharing itu saya habis itu pamit pulang. Ya, kita doa dulu ya, saya bilang gitu. Jadi saya berdoa untuk Pak Lukasnya, berdoa untuk Mbak Lastrinya itu yang baru mengenal nama Yesus itu. Saya berdoa itu. Jadi dia merasa senang ketemu saya, mau mendoakan, mau sharing gitu. Jadi itu saya juga merasa senang, berarti doa saya direspon dia. Aduh, ketemu Pak Stefanus, saya senang, selalu mendoakan dalam kegiatan saya seharian itu bagaimana, itu selalu didoakan oleh Pak Stefanus. Ya seperti itu, saya punya kebiasaan seperti itu saya, memang. Jadi kalau untuk belajar firman, ya tetap belajar itu. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak. praktek lah. Oke. Iya, praktek. Iya betul. Saya malah gini Pak Bagus, kalau ngajak temen tuh saya malah diundangin gini, udah Kak Lea aja yang ngajar saya. Waduh, saya belum sampai situ, kata saya gitu. Saya nggak berani. Sebenarnya Emang tapi Pak Bagus emang sudah harus ya Pak ya, karena udah 2 tahun jadi murid tuh. Udah mau 2 tahun kita jadi murid. Kalau 2 tahun jadi murid harus bisa mendoakan orang. Betul. Atau menginjil ya Pak. Kalau masih minta didoakan terus itu perlu ditanyakan muridnya itu. Tidak lulus itu. Ya ini ngapain aja di kelas coba ya selama kurang lebih 2 tahun ya Pak. Kalau suruh praktek ntar dulu sih Pak, tapi kalau suruh ngajak-ngajak itu tidak harus buka firman. Ya sebenarnya iya Pak, ya sebenarnya ya gimana Pak Bagus menurut tanggapan Pak Bagus? Maksudnya kita menginjil itu sebenarnya emang harus selalu disertai oleh apa namanya ayat-ayat firman apa gimana? Sebenarnya enggak ya Pak ya? Gimana enggak Pak? juga, enggak selalu gitu. Iya. Karena gini Pak, kita pancarkan aja hidup kita, kasih Tuhan sama mereka. Itu sudah kita memberitakan Injil Pak. Iya betul betul. Iya. Nah, mesti kita harus buka Alkitab, baca ayat bagi ayat. Ya. Betul Pak. Kasih ayatnya banyak gitu ya Pak. Saingan dengan itu dong. Kita nyatakan aja bahwa Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Apa sih efeknya, dampaknya Tuhan itu hidup dalam hidup kita? Iya. Apa sih dampaknya, efeknya kita jadi orang Kristen? Nah itu. Iya, makanya kan hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang. Amin. Kan begitu. Betul. Amin. Iya. Itu yang lebih kuat loh. Itu yang lebih kuat. Powernya itu luar biasa loh. Orang lihat, oh dia itu betul orang Kristen. Kenapa? Wah, tidak pernah marah dia. Penyabar betul orangnya. Pemaaf, suka mendoakan orang. Wah, kan orang lihat di situ. Jadi tanpa kita ngomong pun orang tahu dia Kristen. Gitu loh. Iya, identitasnya Pak. Jadi diketahui. Iya Pak. Orang Kristen itu harus banyak memaafkan Pak ya. Pak, tapi saya itu loh Pak, kalau udah berapa kali ketemu orang ya, pasti orang itu bilang gini, Mbak orang Kristen ya gitu. Lalu saya jawab, iya kenapa? Oh kelihatan sih dari wajahnya gitu. Sabar. Bukan tanya lagi. Kenapa sih? Katanya. Tidak tanya lagi. Kenapa gitu? Saya nggak tanya sih Pak. Saya cuma bilang,
Iya, saya orang Kristen. Oh, pantesan beda. Gitu aja sih. Orangnya Pak beda. Maksudnya wajahnya Iya, dari terpancar mana gitu loh? Kristus kali, Pak. Kenapa wajah saya gitu? Terpancar. Oh, memancarkan kasih Kristus ya. Nah, itu kan luar biasa. Orangnya beda. Iya. Enggak, wajahnya kelihatan gitu kalau orang Kristen katanya gitu. Nggak pernah Beda. marah ya Wajah Bu Ana. gitu. Bukan, Nggak pernah bukan marah. dibilang bukan marah. Jadi Heeh. pancaran Kristus, ya, asik kan? Iya betul betul. Mungkin ya Pak Bagus memang ya Pak, anak Tuhan itu memang memancarkan kasih auranya di wajahnya. Iya. Kan seperti di Makanya, Amsal ya, Pak makanya ya. kan dilakukan, kulihat di wajahmu, kan gitu. Iya. Kemuliaan Raja, itu kan gitu. Iya, kemuliaan. Amin, amin, Nah, amin. betul, amin, amin. Betul. Makanya jangan ditekuk mukanya kalau anak Tuhan ya Bapak Bagus. Jangan. Waduh, ditekuk 12. Ada Ini masalah, nggak ada ada masalah itu. sukacita. Ada masalah, gak ada masalah, Main ketawa. teater. Jangan ketawa, Duit, Pak. Ada ada duit, masalah tetap nggak? sukacita. Iya, gitu dong. Amin, amin Pak. Ada lagunya Amin. kan, Pak, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Iya. Nggak taunya Iya. buka pintu udah langsung cemberut aja. Itu sih nggak sesuai. Aduh. Oke. Ya gimana Saya ini juga mau ada kasih yang mau kesaksian sharing lagi? sedikit, boleh Silakan. nggak, Pak? Ya, boleh boleh. Iya. Silakan Iya, Ibu silakan, Rahel. silakan, Bu. Iya, Mali. Jadi Iya. Santai aja, Bu, santai kata-katanya aja. Mbak Ana itu mengatakan bahwa orang Kristen itu mukanya beda. Dulu waktu saya jadi Muslim, masih Muslim, itu saya bakal katakan hal yang sama. Oh, Saya tahu mana orang Kristen, mana enggak. Karena saya dulu sekolah di sekolah Katolik. Jadi saya melihat orang Kristen sama orang Muslim beda. Kenapa? Oh, iya. Ya kan? Karena orang Kristen itu mukanya lebih ramah. Iya. Menurut saya. Karena ada kasih ya, Bu. Nah, dulu kan saya Iya. nggak ngerti ya. Dulu saya nggak ngerti. Gitu. Dan di dalam hidup saya, pertolongan yang saya dapat 80% dari orang Kristen. Tanpa pamrih, tanpa syarat. Tapi kalau orang Islam mesti mungkin. Orang Muslim ya, maksudnya saya karena dulu saya Muslim ya, gitu. Jadi saya kan bisa membandingkan kan antara kehidupan saya dulu sama sekarang. Jadi dulu saya begitu, teman-teman saya yang Muslim pun itu tahu mana yang Kristen, mana yang Muslim, gitu. Karena mukanya itu memang berbeda. Nah dulu saya nggak ngerti, tapi saya tahunya cuman mereka mukanya baik. Cuma saya nggak ngerti, kenapa ya muka mereka begitu ramahnya, gitu loh. Iya. Terhadap orang nggak pernah cemberut, terhadap orang ramah, terhadap orang nanya gitu loh, nggak ada gitu ya, Pak. gitu. Jarang deh yang ketemu yang sombong tuh, jarang untuk saya ya, selama saya jadi ya, dulu ya gitu. Jadi ya saya nggak heran kalau Mbak Ana bilang saya begitu, karena saya mengalami hal itu. Saya pernah di situ. Ya, Jadi itu karena itu, kasih ya Pak Bagus, mukanya kasih ramah. yang udah kita terima ya dari Tuhan. Iya betul. Jadi membuat terpancar di diri orang itu. Gitu. Ya. Dan saya mengalami sekarang. Setiap orang ketemu saya happy. Iya, betul emang. Puji Memang Tuhan. kasih Tuhan itu biasa. memang benar-benar mengubah setiap orang yang mau percaya ya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yang sudah merasakan kasih-Nya. Karena pasti datangnya akan dari mengubah. hati ya. Iya, betul. Iya. Karena hati kita penuh kasih, jadi kita bisa memberikan terpancar di muka dan kita memberikan kasih juga akhirnya. Iya, gitu. betul. Ya, seperti itu. Puji Tuhan. Kita semua begitu, dipilih Pak. ya Ibu, puji Tuhan. Iya, bisa menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Ini Ibu ini dari seberang juga ya? Iya. Ibu ini ya? Iya. Ada beberapa sih di ini juga. Ya, jadi kita bisa tahu ya perbedaannya. Karena kita ngalamin sendiri. Jadi bukan ngada-ngada atau kira-kira. Mungkin kalau bagi yang udah Kristen duluan ngomongin gitu, kenapa ya kan gitu ya? Malas nanya juga kan? Ya Saya kan? kan Kristen dari lahir, Bu. Makanya saya waktu omongin itu saya sampai bingung. Apa bedanya ya? Apa karena orang Kristen itu mukanya ada cahaya, Ya, mukanya kelihatan baik gitu. Yang membuat orang ramah gitu ya Ibu ya, baik, ramah, gitu. iya betul. Sebenarnya itu. Jadi jawabannya udah dapat ya Mbak Ana.
Dari Sebagai Ibu kesaksian ini. juga. Betul-betul. Iya, baru sekarang Iya. dapat jawaban. Iya. Tapi ya Gitu. memang benar ya, Pak Bagus ya. Memang karena kasih ya Puji Pak Tuhan, Pak Bagus. iya dari Iya. Tuhan kepada kita, makanya terpancar lah pada wajah anak-anak Tuhan ya. Amin, Iya amin. puji Tuhan, amin amin. Ya oke, sekarang apa masih mau dilanjutkan apa gimana ini Pak Bagus? Apa sudah cukup teman-teman? Atau mau berbagi Sudah. lagi? Nggak Silakan. tahu kalau yang lain mungkin Ya, ada yang tanya. masih bisa ini waktunya atau sudah cukup? Sudah cukup ya kayaknya Iya, ya. sudah. Waktunya sudah sekarang udah mau pukul di sini udah mau pukul 23 ya. Bu Ana, di sana mungkin pukul 24 ya, jam 12. Iya. Oke, cukup luar biasa ya materi malam ini Pak Bagus. Kita banyak sekali mendapat pembelajaran firman Tuhan yang luar biasa. Dan semoga menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar dan juga yang di live chat. Amin. Oke, amin. Oke, untuk selanjutnya ada pengumuman apa tidak Ibu Ana untuk minggu depan? Tidak ada Pak ya? Bagus masih bisa Gimana, Pak? ngajar Bisa. Senin ya? atau Senin apa Selasa, Pak? kayaknya Nanti bagus saya Senin deh, Pak. mungkin Senin ya, Karena teman saya Senin lah, Senin. Senin ya, Pak? Iya, Senin Oke, aja. sip. Oke. iya Senin. Senin Enggak, ya, Bu Ana. Ya, bisa Senin. nih. Kenapa, Pak? Usul jamnya jam 8 gimana? Jam 8 Mulai? biasa. Iya, jam 8 ya. Senin Iya. jam 8 ya. Agak Iya. malam. Iya, jangan tahu malam. Iya, Iya, ini kan Pak, karena hari ini teman karena saya Pak ada Bagus yang ada. izin, Pak, kalau hari Iya. Selasa. Oke. Jadi Iya. jam 8 mulai gitu. Oke, Iya, sip. betul. Iya, oke, setuju ya. Oke, baiklah. Silakan. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup dan berkat yang akan dipimpin oleh Pak Bagus. Dipersilakan Oke, Pak Bagus. Ya, kita berdoa. Ya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa atas setiap anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami boleh belajar tentang bagaimana kami sebagai murid-murid-Mu tetap berdiri teguh dalam iman kami, dalam pengharapan kami, dalam pengenalan kami akan Engkau, dan kami tidak tergoyahkan Tuhan akan apapun. Dan juga Tuhan, kami giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani Engkau, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan bagi setiap orang. Dan kami tetap bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami kerjakan untuk Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Engkau akan memberkati kami, Engkau akan memberkati anak bahkan cucu-cucu kami Tuhan. Ketika kami senantiasa bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkatilah komunitas ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan. Engkau berkati setiap para pendengar yang mendengarkan live ini Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami, keluarga, rumah tangga kami Tuhan. Anak-anak kami Engkau berkati pertumbuhannya, Engkau berkati pendidikannya, Engkau berkati masa depannya Tuhan. Jadikan mereka Tuhan menjadi anak-anak ilahi. Kebanggaan bagi setiap orang tuanya, anak yang takut akan Tuhan. Dan terlebih Tuhan berguna di tengah-tengah gereja ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami akan beristirahat. Engkau sertai dan lindungi kami Tuhan. Dalam istirahat kami Tuhan, hingga besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang satupun Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera mulai malam hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Bagus untuk pelayanannya, Pak Kodek, Amin, Bu terima Heni, terima kasih. kasih teman-teman Oke. semua.